Nah di situ yang Tina notice adalah si mas-mas itu terlihat macam orang habis mandi, wak, rambutnya basah, terus dia lagi ngibas-ngibas rambut tuh lah. Tapi karena si Tina ini lagi buru-buru, Tina nggak sempat nyapa si mas itu. Dah dia langsung turun aja lah dari tangga sampai ke lantai 1. Kalian ingat bagian itu ya? Dah. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Bertemu lagi dengan malam Jumat, wah. Itu berarti saatnya aku akan menemani kalian dengan membawakan satu kisah horor Wawa part selanjutnya. Nah by the way nih, wah, adakah di antara kalian yang sekarang tuh lagi sibuk skripsian sambil bekerja? Kalau ada, aku cuma mau bilang semoga kalian sehat dan semoga semua urusan skripsi kalian dipermudah, wah ya. Nah ngomongin soal skripsi, wah, Wawa yang kisahnya akan aku ceritakan malam ini punya pengalaman horor pada saat ngurusin skripsi di sela-sela pekerjaannya. Dimana pada saat itu Wawa ini terdesak oleh keadaan dan terpaksa bermalam di suatu penginapan yang tidak jauh dari kampusnya. Nah dari luar, wak, sebenarnya penginapan tuh terlihat ya cukup normal lah. Tapi siapa sangka ketika bermalam di sana, Wawa ini tuh justru mengalami banyak sekali kejadian mistis yang bikin dia trauma untuk bermalam sendirian lagi, wak. Nah penasaran dengan gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, wak, jadi kisah yang akan aku bawakan malam ini dikirim sama wak kita yang bernama Tina dari kota S yang ada di Jawa Timur. Halo Tina. Nah, jadi wak, pengalaman horor ini dialami oleh Tina ketika dia menginap di sebuah penginapan pada bulan Agustus tahun 2024 kemarin, baru-baru ini. Sedikit informasi aja tentang si Tina ini, wak. Dia ini adalah mahasiswa semester akhir yang berkuliah di salah satu perguruan tinggi yang ada di kota M. Akhir-akhir itu Tina ini lagi disibukkan dengan urusan skripsi, di mana dalam 1 minggu dia ini harus beberapa kali pergi ke kampus untuk meminta tanda tangan dosennya. Dan selain sibuk skripsi, wak, pada saat itu Tina ini juga disibukkan dengan urusan pekerjaan, dimana pada saat itu dia ini bekerja sebagai customer service di perusahaan startup secara remote. Nah di pekerjaan itu Tina ini diwajibkan untuk menjalani sistem shift gitulah. Ada shift 1 dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Ada shift 2 dari jam setengah 3 sore sampai jam setengah 8 malam ya. Nah pada suatu hari seperti biasa Tina ini harus pergi ke kampusnya untuk meminta tanda tangan pada dosen pembimbingnya. Pada jam setengah 5 pagi, wak, Tina pun berangkatlah dari kota S, dari rumah dia ini menuju ke kota M ke kampusnya dengan mengendarai sepeda motor. Setibanya di kota M, wak, Tina langsunglah itu pergi ke kampusnya untuk menemui dosennya. Tapi pas sudah nyampe di kampus, pak dosen yang mau ditemui sama Tina ini ternyata baru aja keluar dan dia baru akan kembali ke kampus sore hari, si pak dosen ini. Lalu karena hari itu Tina ini harus bekerja juga di shift 2, wak, dia pun kepikiran untuk mencari tempat singgah. Tina mikir, apa aku cari penginapan dekat sini aja ya, soalnya kalau misalnya kerja di kampus aku nggak fokus, kata dia kayak gitu. Dan by the way juga, wah, waktu itu Tina tuh udah nggak ngekos di kota M itu karena kan udah semester akhir kan, jarang dia ke kos. Jadi akhirnya udah dia balik lagi lah ke kota S. Jadi dia nggak ada tempat singgah di kota M itu lagi, wah, karena udah di semester akhir. Dah lah tuh akhirnya Tina pun segera mencari penginapan melalui sebuah aplikasi online. Nah setelah mencari-cari, Tina tidak sengaja melihat ada penginapan yang berjarak kurang lebih 20 menitan gitu lah, wak, dari kampusnya, lumayan dekat. Dan pas dicek dari sisi harga, wak, harga sewa penginapan itu murah kali, nggak sampai 100.000 per malam. Di situ si Tina mikir, ya boleh juga nih aku singgah bentar aja lah di sini buat sekalian kerja sama istirahat, sama kalian juga nunggu dosen balik. Dan akhirnya Tina pun langsung lah, wak, membooking penginapan itu dan langsung membayar full biaya sewanya lewat transfer. Tapi karena baru siang, wak, check in kan jam 2 siang tuh, Tina pun memilih untuk makan siang dulu lah di warung. Dan setelah makan siang barulah si Tina ini OTW ke penginapan. Di perjalanan menuju ke penginapan, wak, Tina ini beberapa kali mengalami salah jalan memang. Mana lah nih tempatnya, kayak udah di titik inilah kayak gitu. Meskipun sudah memakai Google Maps, wak, entah kenapa Tina itu nggak nemu-nemu lokasi penginapan itu. Saking bingungnya, wak, Tina ini sampai muter ke jalan yang sama sampai 3 sampai 4 kali. Itu pun juga belum ketemu. Nah nggak nyerah di situ aja, Tina pun terus lah itu kan mencari si penginapan itu ke sana kemari. Sampai tibalah dia di sebuah kompleks perumahan yang sepi kali, wak. Nggak ada orang yang ngelewat di sana kecuali si Tina sama ada Nadia, bapak-bapak jualan itu tahu bulan. Cuman mereka aja. Nah setelah keliling di kompleks itu, Tina akhirnya melihat sebuah rumah yang bentuknya mirip seperti foto di penginapan yang ada di aplikasi itu. Jadi juga dari bentuk penginapan nih, kata si Tina itu bukan kayak hotel atau wisma yang kita lihat biasanya, wak. Lebih kayak ke rumah yang dijadikan penginapan. Nah kebayang maklen ya. Nah rumah itu, wak, terdiri dari bangunan 2 lantai. Ada pagarnya, ada garasinya. Dan
di luar rumah itu ada sebuah mobil hitam yang terparkir. Tapi ya itu dia, Wak, rumah itu tuh kelihatan sepi kali dan semua pintunya ketutup rapat. Di situ si Tina mikirkan, betul nggak ya ini nih penginapannya kok bentuknya kayak rumah biasa ya, bukan kayak wisma atau hotel macam biasanya gitu. Untuk memastikan hal itu, Tina pun nelpon customer service yang nomornya tertulis di aplikasi tempat dia pesan itu. Awalnya nggak ada yang ngangkat telepon dia, Wak. Ditelepon lagi sama Tina nggak diangkat, ditelepon kali sama Tina nggak diangkat. Tapi setelah berkali-kali ditelepon, akhirnya si telepon customer service ini diangkat sama bapak-bapak. Nah, seolah udah tahu kalau yang nelpon atau si Tina ini mau komplain, tanpa berbasa-basi atau tanpa bilang halo aja, Wak, ya, si bapak ini langsung ngomong, udah telepon aja ke nomor yang ada dekat pintu, jangan telepon ke sini. Tut, langsung dimatikan sama dia. Nah, di situ Tina agak acok, ini ngapa bapak ini kok ngegas aja? Perasaan aku juga belum sempat nanya lah, tapi kok malah digalain kayak gini gitu kata dia kan. Tapi karena dia udah nggak mau mikir macam-macam, Wak, Tina pun mengabaikan kejadian yang dia digas sama si bapak tadi. Lalu turunlah dia dari sepeda motor dan mengecek nomor handphone yang dimaksud sama si bapak yang ketempel di pintu. Nah, pas dicek ternyata betul ada sebuah nomor handphone yang ditempel di depan pintu penginapan itu, Wak. Tapi karena dia takut digalain lagi, digas lagi, Tina ini jadi ragu juga nelpon si nomor itu. Nah, macam mana ya, aku telepon apa enggak ya, kayak gitu kan. Nah, pas dia lagi sibuk mikir-mikir ini, Tina lihat ada kemunculan seorang laki-laki dari dalam rumah itu, Wak. Terus laki-laki ini karena lihat Tina kan dia langsung ngomong, "Mbak mau nginap di sini? Udah telepon aja nomor resepsionis yang ada di pintu," kata si laki-laki itu. Nah, setelah bilang kayak gitu, si laki-laki ini atau si mas-mas ini langsung gak keluar, dia bukalah pintu mobil hitam yang terparkir di luar sana tuh, habis itu dia pergi. Nah, si Tina mikir, oh itu tuh mobil masnya, rupanya mobil yang terparkir di depan itu. Berarti dia juga tamu yang nginep di sini dong. Aman lah berarti, di sini memang ada orang, mungkin memang lagi sepi aja. Ya udahlah, aku telepon aja lah nomor resepsionisnya, kata si Tina. Dahlah, ditelepon lah sama si Tina, Wak. Dan ternyata telepon itu diangkat sama seorang wanita. Wanita itu ngomong, "Oh iya, tunggu ya, sebentar lagi saya keluar," kata dia gitu. Nah, nggak lama setelah telepon itu ditutup, ada memang seorang wanita muda yang muncul dari dalam penginapan, Wak. Dan ternyata si wanita itu adalah ya dia itulah resepsionisnya. Nah, setelah ketemu sama si Tina, Mbak resepsionis ini pun mempersilahkan si Tina untuk masuk ke dalam kamar. "Mari Mbak, ayo saya antarkan ke kamarnya," kata. "Oh ya baik Mbak, permisi ya," kata si Tina gitu. Dan Tina pun ngikutin lah langkah Mbak resepsionis ini dari belakang. Pas aku baru ngelangkahkan kaki, aku bukan masuk kamar, dia baru masuk area penginapan tuh, Tina langsung kaget waktu nengok isi dalam penginapan tuh. Kotor kali, betul-betul kotor, gelap, berdebu. Macam rumah udah lama gak dihuni itu loh. Sebenarnya di situ feeling Tina udah mulai nggak enak, Wak. Tapi karena dia kepepet, kan dia bentar lagi mau kerja tuh. Tina mau nggak mau menepis lah itu pikiran buruk. Ya udahlah ya, nggak apa-apa lah. Toh di sini aku juga nggak sendirian. Ada mas-mas tadi kok yang bawa mobil tadi, ada si Mbak resepsionis ini juga kok. Dia udah nggak bisa pergi lagi karena bentar lagi dia mau kerja. Dan Tina pun lanjut lah itu berjalan mengikuti si Mbak resepsionis tadi sampai akhirnya mereka tiba di depan suatu kamar yang ada di lantai 2. Tina dibawa ke lantai 2, Wak. Nah, resepsionis itu ngomong, "Kamar Mbak yang ini ya, semua kamar yang disewakan di sini adanya di lantai 2, Mbak," kata gitu. "Oh iya Mbak, makasih banyak," kata si Tina. Nah, by the way, Wak, di lantai 2 ini ada beberapa kamar yang tersebar memang dengan bentuk macam letter O. Nah, di antara kamar-kamar itu juga ada, Wak, ruang makanan yang waktu itu posisinya lagi kosong. Cuman ada meja makan sama kursi-kursinya. Dah, kayak gitulah gambarannya. Selesai ngantar si Tina, Mbak resepsionis ini langsung turun, Wak, ke lantai 1. Ditinggalinya lah si Tina di sana. Sementara Tina nggak lama kemudian dia masuklah ke kamar yang memang sudah disiapkan. Nah, pas Tina masuk, Wak, ternyata ya Allah, kamar yang dia tempati ini, Wak, sama sekali nggak sesuai ada sama foto, jauh. Jadi kamar itu tuh macam belum selesai dibangun tuh loh, Wak, karena lantainya masih semen yang cuman ditutup sama plastik. Bayangkan sama kalian. Dan parahnya lagi di kamar itu nggak ada ranjang. Nggak ada ranjang, jadi betul-betul cuman kasur digepar aja dah dia gitu di lantai. Tapi meskipun kamarnya dianggap tidak layak pakai sama si Tina, lagi-lagi karena shift kerjanya udah mau dimulai nih, nggak ada lagi waktu untuk aku komplain, untuk aku pindah kamar, apalagi pulang. Jadi mau nggak mau Tina pun terpaksa stay, Wak, di sana. Dah, ya udahlah, bentar lagi aku mau kerja, mau kayak gimana lagi gitu katanya. Tina pun lalu menyalakan laptopnya dan memulai pekerjaannya sebagai customer service remote tadi. Awalnya pekerjaan Tina berjalan lancar-lancar aja memang, Wak, walaupun situasi kamarnya kayak
kayak gitu. Tapi nggak lama dari situ Tina notice kalau baterai laptop aku udah mau habis Nadia, udah harus segera dicas. Cuman waktu si Tina ini mau ngecas situ laptopnya Wak, colokan di kamar ya Tina tidak berfungsi, nggak bisa dipakai, rusak. Nah karena dia nggak mau pekerjaannya terganggu, barulah Tina mau mengajukan komplain ke resepsionis tadi. Cuman lewat chat Wak, Tina bilang, "Mbak gimana nih kok kamarku colokannya rusak, padahal aku lagi butuh kali nih, kira-kira aku boleh pindah ke kamar lain nggak?" Kata gitu, yang colokannya itu bisa berfungsi. Cuma setelah pesan itu dikirim Wak, Mbak resepsionis itu nggak balas-balas. Ditelepon sama Tina nggak diangkat sama dia. Nah karena nggak dapat jawaban, Tina pun akhirnya kepikiran untuk balik lagi ke kampus demi bisa ngecas laptopnya ini nah, dan juga sekalian mendapatkan tempat yang lebih nyaman. Padahal kan awalnya dia tuh nginep biar dia lebih nyaman kan daripada kampus. Ini malah penginapannya kayak gitu, nggak sesuai sama harapannya dia ya kan Wak. Makanya lebih baik udah aku balik aja lagi ke kampus, kata si Tina kayak gitu. Dah, Tina pun segera langsung mengemasi barang-barangnya dan bersiap balik meninggalkan si penginapan itu, balik ke kampus supaya bisa lanjut bekerja lagi. Nah, terus pas dia baru keluar dari kamar Wak, waktu itu Tina tengok ada seorang ibu-ibu sama 2 orang bapak-bapak lagi duduk Wak di ruang tengah makan doang. Kan ada ruang makan di situ kan. Lagi duduk mereka bertiga di situ. Terus si ibu-ibu yang ada di situ nyapa si Tina. "Dok, ayo makan sini sama kami," katanya. Si Tina bilang, "Aduh makasih Bu, tapi maaf sekarang saya lagi buru-buru. Permisi dulu ya Bu ya," kata si Tina kayak gitu. Nah setelah dia menolak ajakan itu, di saat yang sama Tina juga berpapasan sama mas-mas yang dia ketemu di depan tuh loh, mas yang punya mobil hitam, ketemu di kat luar tuh. Nah di situ yang Tina notice adalah si mas-mas itu terlihat macam orang habis mandi Wak, rambutnya basah, terus dia lagi ngibas-ngibas rambut tuh lah. Tapi karena si Tina ini lagi buru-buru, Tina nggak sempat nyapa si mas itu. Dah dia langsung turun aja lah dari tangga sampai ke lantai 1. Kalian ingat bagian itu ya? Dah turun di lantai 1. Nah sesampai di lantai 1, Tina langsung ngambil sepeda motornya dan langsung tancap gas menuju ke kampus. Nah setibanya dia di kampus, Tina lanjutlah kerja lagi tuh kan, sampai waktu menunjukkan jam 5 sore. Nah nggak lama kemudian Tina ada pesan masuk Wak di handphonenya si Tina. Nah setelah dicek ternyata yang ngechat itu adalah Mbak resepsionis. Jadi Mbak itu baru balas WA si Tina setelah Tina pindah sana Wak. Mbaknya bilang, "Ya Mbak nggak apa-apa kalau kamu mau pindah kamar, di lantai 2 itu ada beberapa kamar yang kosong, colokannya juga berfungsi kok, kamu pilih aja mau kamar yang mana," kata dia kayak gitu. Nah setelah menerima pesan dari Mbak resepsionis, Tina pun jadi kepikiran lah untuk ya udahlah aku balik lagi aja lah ke penginapan, aku lanjutin kerjaku di sana aja lah biar bisa sambil rebahan, kata si Tina gitu. Mau dia balik lagi ke sana Wak, yalah sayang juga kan udah dibayar kan. Udah lah tuh, Tina pun segera langsung mengemasi barang-barangnya yang ada di laptopnya udah dicas juga secukupnya. Nanti kan juga dia pindah ke kamar yang colokannya insya Allah bisa difungsikan gitu kan. Dia ambil sepeda motornya, OTW lagi lah balik ke penginapan. Nah ketika sampai di penginapan ini Wak, langit udah kelihatan lumayan gelap tuh karena sudah memasuki waktu maghrib. Bersamaan dengan itu situasi di penginapan juga balik sepi lagi, tanpa ada satupun orang yang berlalu lalang Wak. Meskipun sepi, Tina berusaha untuk tidak mikir macam-macam Wak, karena dia mikir mungkin tamu yang lain juga udah masuk kamar semua nih, lagi istirahat, lagi pula kan ini maghrib, ngapain orang di luar-luar gitu. Nah setelah dia parkirkan sepeda motornya, Tina pun lalu naiklah ke lantai 2 lagi dan mencari kamar baru untuk dia tempati Wak. Tapi karena si Mbak resepsionis tadi juga nggak ngasih tahu kamar mana yang boleh dia tempati, ya Tina juga sempat bingung ya kan. Cuman yang dia notice Wak, di lantai 2 itu ada 3 kamar kosong yang pintunya sengaja dibuka, dan kamar-kamar itu berada di sebelah ruang makan tadi. Jadi di situ Tina mikir mungkin si Mbak resepsionis ini ngebolehin Tina buat pilih kamar yang mana aja lah, makanya pintunya dibuka-buka semua. Nah udah akhirnya setelah mengecek ketiga kamar kosong itu satu persatu, Tina memilih untuk menempati kamar yang paling pojok ya, karena di kamar itu ada sebuah jendela belakang yang berhadapan langsung ke jalan depan. Dah dia pilihlah kamar pojok. Nah setelah memilih kamar itu Wak, Tina pun langsung masuklah ke dalam, dia taruhlah barang-barang dia kembali lagi bekerja ya kan, shiftnya kan belum selesai. Nah pas dia lagi fokus ya bekerja itu Wak, Tina tiba-tiba mendengar ada suara keramaian di luar kamarnya. Ada suara bapak-bapak yang lagi ketawa Nadia, ada suara ibu-ibu yang lagi ngobrol, dan Tina juga mendengar ada suara alat masak yang lumayan heboh, macam orang lagi masak nasi goreng. Kok bisa di penginapan bisa masak-masak macam di kos-kosan? Wah ramai kayak gitu, macam ada aktivitas
rame gitulah di luar. Suara keramaian itu pun tentunya sempat ngebikin si Tina ini jadi nggak takut gitu, Wak. Yang ada dia malah merasa jauh lebih tenang. Pikirnya waktu itu, lumayan rame juga nih yang nginep di sini. Kalau gitu ya udahlah, malam ini aku nginep di sini aja. Aku juga nggak berani balik malam-malam gitu kan. Pertama kan si Tina ini agak skeptis, nggak ada apa yang nginep di sini. Rupanya waktu dia dengar apa segala macam, oh rame juga. Ya udah, Tina makin mantap tuh nginep di situ. Nah setelah kepikiran kayak gitu, Tina balik lagi lah melanjutkan pekerjaannya. Tapi di luar masih rame tuh, wah kayak gitu. Nah, dia kerjakan sampai selesai, sampai jam 8 kurang kan. Nah setelah pekerjaannya itu selesai, Wak, Tina rebahan lah itu di kasur ala kadarnya itu sambil nonton tayangan stand up komedi yang ada di YouTube. Santai kali lah dia pokoknya. Nah pas dia lagi santai-santai itu, Wak, Tina samar-samar denger macam ada dua perempuan yang lagi pamitan sama seorang bapak-bapak. Jadi ada suaranya kayak gitu. Nah si perempuan itu bilang kayak gini, "Pak, malam ini aku izin mau nginap di luar ya. Nanti pintunya dikunci aja, nggak apa-apa, Pak." Nah waktu denger itu kaget sih Tina, kok si Mbak ini sampai izin kayak gitu? Ini jangan-jangan bukan penginapan ini tempat kos-kosan ini. Tapi kalau memang iya nih kos-kosan, kok dari tadi aku nggak ada nengok motor atau mobil yang diparkir di sini ya kan? Dari tadi cuma motor aku aja lah satu sama mobil hitam mas tadi tuh. Kan lumayan nggak lazim kan, Wak, tamu penginapan izin sama penjaga penginapan kalau mau kemana-mana ya kan? Makanya si Tina tuh mikir ini kos-kosan apa ini? Cuman meski merasa agak janggal, Wak, Tina memilih tidak peduli dan dia lanjut lagi lah nonton YouTube sampai waktu menunjukkan pukul 10:30 malam. Nah nggak lama dari situ tiba-tiba lagi Tina dikejutkan sama suara bayi yang nangis kencang kali, Wak. Nah bersama dengan itu juga ada juga nih bapak-bapak yang macam lagi nanya ke si orang tuanya si bayi. Kedengaran suaranya si bapak-bapak tuh nanya, "Tumben anaknya nangis, Dok. Kenapa? Anaknya lapar ya?" Tumben. Nah dengar pertanyaan itu Tina langsung, "Hah? Tumben? Emang udah berapa lama mereka tinggal di sini? Bukan ini penginapan yang disewa per malam ya?" Ya kan, Wak? Kalau dibilang tumben itu kan berarti si bapak ini taunya kalau beberapa waktu sebelumnya si bayi itu nggak pernah rewel. Ini kok tumben nangis. Paham kan maksud aku kan? Maksud si Tina ini juga kan? Si bapak tuh bilangnya tumben, Wak. Tina makin bingung di sini. Ini nih kenapa kok penginapan ini kok makin aneh aku lihat. Dan aku tahu kali bangunan kos-kosan Nadia. Aku juga dulu ngekos, di mana-mana ngekos tuh juga nggak kayak gini, situasinya nggak sesepi itu. Yang ku tengok tuh pertama kali datang nggak ada suasana apa, suasana kos. Yang ada itu macam rumah terbengkalai, sepi, nggak ada orang. Tapi kenapa kok macam rame kali pengunjungnya, tamunya atau penghuninya. Nah di tengah kebingungan itu tiba-tiba HP-nya Tina bunyi. Wah ada pesan masuk. Nah pas dicek ternyata yang ngechat itu si mbak resepsionis tadi. Nah si mbak itu bilang, "Mbak, motornya dimasukin aja ke dalam biar aman, tapi nanti nggak usah dikunci biar gampang dipindahin," kata kayak gitu. Dan by the way waktu itu motornya si Tina ini memang diparkir di teras, jadi belum dimasukin ke garasi itu loh. Tina balas lagi, "Oh iya Mbak, saya masukin sekarang," kata kayak gitu. Disuruh sama mbak resepsionis masukin siapa ini motornya. Nah terus pas baru dia mau melangkahkan kaki keluar kamar, Wak, semua keramaian di lantai 2 yang dia dengar dari dalam kamar hilang total, hilang. Macam kalian lagi dengar lagu langsung kalian pencet stop. Sehilang itu. Betul-betul hilang total, langsung berubah sunyi, Wak. Suara tangisan bayi, suara bapak-bapak, suara ibu-ibu, suara orang ketawa-ketawa semua hilang, ya Allah. Padahal waktu Tina ngechat sama mbaknya, Tina ngebalas mbaknya, Tina baru bangun itu suaranya ada, baru dia mau buka pintu hilang. Nah terus pas pintu kamar aku tuh buka, nah dia bukan cuman sunyi suara aja. Tina juga sama sekali tidak melihat ada satupun orang di sana. Padahal suaranya macam rame kali orang depan kamar aku tuh. Nadia, mana orang-orang yang ngobrol tadi itu? Kok cepat kali mereka perginya? Aduh merinding aku. Tapi meski sudah merasa janggal di sini, Wak, Tina berusaha untuk positive thinking. Oh mungkin orang-orang itu udah masuk ke kamar mungkin. Kan juga udah jam 10:30 nih ya kan. Nah udah nggak lama dari situ Tina turunlah itu, Wak, ke bawah. Dipindahkannya lah itu sepeda motornya. Terus sudah selesai, Tina tiba-tiba kebelet pipis ya. Cuman ini lupa aku kasih tahu, gara-gara di kamarnya si Tina itu nggak ada kamar mandi, Wak. Tina pun nyarilah itu kamar mandi yang ada di lantai 2. Oh mungkin kamar mandinya bareng kali gitu ya. Nah pas baru dia mulai mau mencari kamar mandi di lantai 2, Tina baru sadar kalau ya waktu dia nyampe di lantai 2-nya nih ya, hampir semua kamar di penginapan yang ada di lantai 2 itu, Wak, pintunya kan tadi pintunya kebuka lebar semuanya, Wak. Tadi kan cuma 3 jadi buka kan, itu pun juga kamar kosong. Ini semua pintunya kebuka, Wak. Dan anehnya lagi di dalam kamar-kamar itu yang pintu itu buka tadi, Tina melihat pemandangan yang tidak biasa ya. Jadi waktu dia lewat di kamar pertama, nah dia yang dekat tangga nih ya, Tina nih nengok ada kakek-kakek lagi duduk dia, tapi duduknya ngadap tembok, Wak. Nah dia gini aja ngelamun gitu ya kan.
Dan ketika diperhatikan lagi, si kakek-kakek ini dia pakai bajunya macam bukan baju yang apa ya, baju yang biasanya aku tengok gitu, macam baju-baju zaman orang dulu. Nah dia pakai macam jumpsuit gitu, selutut, terus dia pakai dalaman kaos warna putih, jemput ingat. Dah, itu kamar satu. Setelah melihat si kakek, di kamar sebelahnya si kakek, Tina melihat ada pasangan suami istri. Istrinya lagi tiduran di kasur, sementara suaminya lagi duduk di tepi kasur itu, tapi wajahnya menghadap ke tembok lagi. Ya, si wajah laki-laki ini bukan nengok ke istrinya. Dia jalan lagi ke kamar berikutnya. Aduh, aku gak enak kayak perasaan aku. Oke. Dia jalan lagi ke kamar ketiga. Tina melihat ada mas-mas, ya lumayan muda lah gitu kalau lihatnya dia. Lagi duduk, dia bersantai di kursi. Ya, lagi duduk kayak gitu aja. Terus di sebelah mas-mas itu ada seorang wanita yang lagi rebahan. Tapi yang kelihatan cuma betisnya aja. Jadi wajahnya nggak nampak. Kalian tau kan yang rebahan betisnya macam diangkat tuh loh. Apa lututnya. Nah, dia, kayak gitu. Bayang makanya wajah si cewek itu nggak kenampak. Nah terus di sebelah si kamar mereka berdua itu ada sebuah kamar yang pintunya memang ketutup rapat. Tapi nggak jauh dari depan kamar itu ada laki-laki pakai jaket macam hoodie gitu warna hitam. Lagi berdiri tapi ngebelakangin si Tina. Pintu tutup tapi depan-depannya ada mas-mas. Tina di sini. Di situ Tina langsung nanya sama si mas ini, "Mas, permisi, kamar mandi di mana ya?" Kata kayak gitu. Di situ jalan lurus aja sampai ke pojok, kata si mas itu. Sambil memang dia nunjuk ke sebuah lorong, ada lorong kecil gitu lah, ada gelap kali lorong. "Oh iya mas, makasih," kata Tina. Meski udah agak takut di situ, Tina tetap berjalan menuju ke lorong itu. Aku udah sak kencing kali Nat. Nah, dan setelah melewati lorong, Tina akhirnya sampailah di depan kamar mandi yang lampunya remang-remang. Nah, pas dia masuk ke dalam kamar mandi itu kondisinya udah betul-betul nggak keurus, lantainya kotor, plafonnya udah banyak kali sarang laba-laba, air dalam baknya tuh udah berlumut. Dan yang epicnya lagi, lantai kamar mandi itu kering, seolah betulan udah lama nggak dipakai. Wah, nah karena ragu-ragu, Tina pun akhirnya nggak jadilah masuk ke dalam kamar mandi itu. Dia malah putar balik lagi nih ke lorong. Waktu dia balik ke lorong, wah, dia ketemu lagi sama mas hoodie mas hoodie hitam itu. Mas, kamar mandinya cuman ini aja kah? Apa nggak ada kamar mandi lain? Kata gitu. "Nggak ada mbak, kamar mandinya cuman itu," katanya. "Biasanya kita juga mandinya di situ kok," katanya. Nah, denger itu lagi, nah, Tina ini jadi speechless lagi. Hah? Biasanya kita pakai kamar mandi itu kok. Biasanya kita. Emang selama apa mereka tinggal di sana? Iya kan, Wak? Nah, di saat yang sama Tina mendadak langsung ke flashback, Wak, ke momen waktu dia papasan sama mas-mas yang punya mobil hitam tadi, Wak. Waktu dia pas-pasan mau pergi ke kampus, Wak. Dia kan waktu itu lihat si masnya ini macam lagi abis mandi ya kan, lagi ngusap-ngusap ininya, apa rambutnya. Nah, di situ si Tina mikir, loh, bukannya kamar mandi itu udah terbengkalai ya? Terus si mas-mas yang ku tengok tadi siang tuh mandinya di mana? Ini pasti ada kamar mandi lain nih. Cuman kata Mas Hudi ini cuman ini aja kamar mandinya. Nah, di tengah kebingungan itu, entah dapat keberanian dari mana nih, Tina memutuskan untuk tetap balik lagi ke kamar mandi tadi. Pipislah dia. Karena udah sesak kali aku Nadia. Nah, waktu itu si Tina ini mungkin kan udah aktivitas bolak-balik apa kampus sama si penginapan, bekerja juga kan pasti lengket badannya kan. Dia juga mau mandi, Wak. Nggak salah dengar kalian, mandi Tina di kamar mandi itu. Tapi karena bak mandinya tuh kotor kali, Tina pun memilih macam dinyalainnya kerannya, jadi dia tampung gayung dekat situ baru dia mandi gitu, Wak, biar dia nggak pakai air berlumut tuh. Udah mulailah dia mandi kan, sap. Nah, pas Tina mulai mengguyur air itu ke badannya, Tina mikir lagi, kenapa ya mereka nggak ngebersihin kamar mandi ini? Kalau mereka sering mandi di sini ya harusnya mereka ada inisiatif loh buat bersih-bersih kamar mandi ini. Tapi apa yang ini enggak? Setelah mikir kayak gitu, tiba-tiba macam ada sekelebat hawa dingin gitu loh. Nah, badan aku makin merinding lagi. Karena makin takut, Tina pun langsung cepat-cepat menyelesaikan mandinya. Dia pakai bajunya dari dalam, lalu dia kembalilah ke kamarnya dengan agak berlari. Terus setibanya di depan kamar, Wak, di depan kamarnya si Tina ini ada lagi mas-mas yang pakai hoodie hitam tuh. Dan ternyata mas tadi itu nempatin kamar di depan kamarnya si Tina. Nah, waktu Tina noleh ke kamar masnya itu, kamarnya kebuka juga kebetulan, Wak. Tina ngelihat ada laki-laki lain yang badannya agak berisi gitu Nadia. Jadi kemungkinan di kamar itu ada dua orang. Satu mas-mas yang berhoodie itu, satu lagi mas-mas yang badannya agak berisi itu. Nah, ada orang itu gitu kan. Nah, setelah melihat mereka berdua, perasaan Tina langsung berubah nggak enak, Wak. Dia ngebatin lagi, loh, kalau memang kamarnya di sini, ngapain mas itu berdiri dekat lorong gelap tadi tuh? Ngikutin aku apa dia gini nih? Cuman adalah karena udah takut juga, Tina memilih untuk tidak memperdulikan hal itu. Dia langsung masuk ke kamarnya, dikuncinya langsung kan. Nah, setelah dia rebahan di kasur, Wak, entah kenapa Tina merasa kesulitan untuk memejamkan mata. Sebenarnya aku tuh udah ngantuk kali Nadia. Tapi tiap kali aku mau tidur kok kayak tuh susah kali nggak tidur
tidur-tidur. Macam ada sesuatu yang lagi ngeganjal tuh loh. Dan entah dapat bisikan dari mana, Wak, tiba-tiba saja si Tina ini tergerak untuk membuka aplikasi online atau tempat dia pesan penginapan itu. Dan baru dia lihat reviewnya, Wak. Disinilah plot twistnya. Waktu dia ngebaca reviewnya, Tina merinding sejadi-jadi karena hampir semua 99% bahkan ada semua orang di sana yang nge-review di sana itu bilang kalau penginapan tempat Tina menginap itu adalah rumah kosong, rumah terbengkalai, dan ada juga yang bilang kalau penginapan itu adalah penginapan fiktif. Di saat yang sama Tina ini juga baru sadar kalau semua yang terjadi di penginapan itu ya kan memang nggak masuk akal kali kan, Wak. Mulai dari suara keramaian yang mendadak kok bisa tiba-tiba ngilang, ada kakek-kakek pakai baju jadul, dan kalau misalnya dipikir-pikir lagi, Wak, nggak akan ada orang yang mau mandi di toilet terbengkalai, ya kan? Selain merinding, Wak, Tina juga tiba-tiba langsung sakit kepala, dia macam mau muntah gitu loh. Detik itu juga Tina itu kepikiran untuk udah aku keluar aja lah dari penginapan ini, udah aku balik aja lah langsung ke rumahku ya di kota es itu. Tapi gara-gara jam sudah menunjukkan pukul 12 malam, mikir lagi lah si Tina ini, Allah macam mana ya, nggak mungkin aku balik jam segini, kena begal yang ada aku di jalan nih. Dan akhirnya setelah menimbang-nimbang, Wak, karena nggak punya pilihan lain, akhirnya Tina memutuskan untuk tetap stay di penginapan itu sampai subuh tiba. Dan meskipun memilih stay, Wak, Tina udah berjaga-jaga nih untuk bisa kabur kapan aja. Jadi semua barang-barangnya udah dimasukkan ke dalam tas, kerudung aku dan aku pakai. Sampai-sampai aku juga sengaja tidur sambil pegang kunci motor. Jadi kalaupun sewaktu-waktu ada kejadian yang tidak terduga, Tina ini bisa langsung kabur melarikan diri tuh, nggak usah siap-siap lagi. Tidur pakai kerudung deh. Nah, selain sudah siap kabur, Wak, Tina ini juga tidak henti-hentinya berdoa dan memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku nggak ada niat macam-macam. Aku izin menempati tempat ini untuk istirahat bentar, ya Allah, tolong jaga aku dan tolong bangunkan aku pada saat azan subuh, dan jangan tunjukkan padaku hal-hal yang aku tidak sanggup menerimanya. Ya Allah, tolong lindungi aku, ya Allah, kata Tina kayak gitu. Doa Tina terus mengulang-ulangkan doanya itu sampai akhirnya dia pun ketiduran, Wah. Ya Allah, Tina. Dan setelah tidur selama beberapa jam, Wak, Tina terbangun pada jam 4 subuh karena dia mendengar suara azan. Dan anehnya nih Nadia ya, suara azan itu macam terdengar kencang kali, cuman di telinga aku aja. Padahal sejauh yang aku notice dari yang pertama aku nyasar tuh Nadia, di sekitar penginapan itu nggak ada aku tengok musola ataupun masjid, cuman azan tuh macam ada di telinga aku. Makanya itulah aku terbangun. Nah, walaupun merasa janggal di sini, Tina bersyukur lah karena pasti Allah mendengar dan juga mengabulkan doa-doaku. Ini pasti pertolongan dari Allah gitu kan. Tapi meskipun doanya malam itu sudah terkabul, Wak, bukan berarti kejanggalannya selesai sampai situ. Enggak. Karena nggak lama dari situ Tina kembali dikejutkan lagi dengan sebuah kejadian yang tidak masuk akal lagi, ya Allah. Nah jadi, Wak, setelah bangun itu Tina kan bersiap-siap kan untuk segera meninggalkan si penginapan itu. Nah di saat dia lagi udah siap-siap mau keluar nih, Tina dengar ada suara bapak-bapak dari di luar kamarnya yang macam sedang berusaha membangunkan anak-anaknya, Wak. Si bapak itu bilang, "Dek, Le, cepat bangun no, sholat subuh. Dek, Le, cepat bangun, sholat subuh." Gitu, Wak. Aku makin gak merinding aku tuh, nah. Tapi karena dia gak mau terus-terusan stuck di tempat itu, Tina pun langsung beranikan diri untuk keluar kamar dan bersiap meninggalkan si penginapan itu. Tapi pas baru aja keluar kamar, Wak, Tina notice kalau semua pintu yang ada di lantai 2 terbuka lebar juga. Dan anehnya meskipun pintu itu terbuka, di kamar itu tuh nggak ada satu orang pun yang nampak. Nggak ada orang, betul-betul kosong melompong. Kemarin masih ada orang kan dalam. Ini nggak ada. Mas Hudi yang di depan tuh pun nggak ada. Wah, di situ aku udah nggak bisa positive thinking lagi, Nando. Langsung berlari, aku nggak berani lagi nengok kiri kanan. Dia turun tangga, dia ambil motor yang ada di garasi, dia mundurin motor ya kan. Belum selesai, Wak. Waktu dia mundurin motornya, Tina nengok, ada sekelompok ya, ada sekumpulan bapak-bapak pakai baju koko warna putih, dia pakai peci, dia pakai sejadah lewat depan penginapan itu. Bapak-bapak tuh sebenarnya kelihatan normal-normal aja, Wak. Tina pun menganggap kalau mungkin mereka adalah warga sekitar yang baru balik dari sholat subuh ya kan. Tapi dugaan itu salah, Wak. Bukan. Karena selang beberapa saat Tina lagi mau mundurin motor nih, 3 orang dari kumpulan bapak-bapak itu tiba-tiba buka pagar, jalan masuk dia ke penginapan itu. Masuk ke penginapan itu. Terus ya, salah satu dari si bapak-bapak yang masuk ini bilang kayak gini, "Kok udah mau pulang, Dok? Cepat sekali. Udah tahu ya." Kata dia gitu.
Denger itu aku udah gak sanggup lagi noleh ke sana, Wak. Gak ada aku jawab pertanyaan si bapak-bapak itu lagi. Gemetar aku. Tina langsung nyalain motornya untuk bisa langsung hidup, Wak. Si motornya langsung ditancap gas, ninggalin tempat itu secepat mungkin. Astagfirullahaladzim. Di perjalanan itu Tina gak henti-hentinya bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menyelamatkan dia dari si penginapan aneh, creepy yang nyimpan banyak kali kejanggalan di dalamnya ini. Astagfirullahaladzim. Nah, menurut Tina, Wak, besar kemungkinan semua orang yang ada di penginapan itu, mulai dari ibu-ibu, mas-mas, atau bapak-bapak yang nyapa si Tina itu tuh, bukan manusia, melainkan makhluk halus. Kenapa? Karena setelah ditelusuri, penginapan itu memang merupakan rumah kosong yang sudah lama tidak berpenghuni. Meskipun begitu, Tina ternyata bukan satu-satunya orang yang tertipu di sana, Wak. Karena setelah aku cek lagi tuh, dia ternyata ada lebih banyak orang yang mereview jelek tentang penginapan itu. Dan sebagian besar dari orang-orang itu bilang kalau rumah itu jauh berbeda dengan yang dipromosikan di aplikasi. Nah, kenyataannya rumah itu tuh memang kotor, kumuh kali, dan ketika pelanggan datang ke sana tidak ada resepsionis juga atau pemilik yang bisa menyambut mereka, si tamunya ini. Dan sampai di sini bisa disimpulkan kalau besar kemungkinan ada oknum yang tidak bertanggung jawab yang melakukan penipuan dengan mengiklankan rumah kosong itu sebagai sebuah tempat penginapan. Dan sialnya Tina, Wak, bukan hanya dia udah ditipu sama si oknum ini, tapi dia juga turut diganggu sama makhluk yang sudah lama menempati si rumah kosong ini. Double dia kena. Dan aku ditipu, aku juga diganggu sama si penghuni di sana. Nah, dari kejadian ini, Wak, Tina belajar untuk selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dijauhkan dari orang-orang ataupun juga makhluk halus yang berniat mencelakai Tina. Untung tidak bisa balik, Wak. Oke, Wak, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami sama Tina pada saat bermalam di sebuah penginapan berhantu. Dan juga sedikit tambahan informasi aja, Wak, Mbak resepsionis yang ngantarin Tina di awal tadi tuh, kata si Tina udah gak pernah muncul lagi. Jadi waktu di WhatsApp, di komplain, di telepon juga gak pernah ngangkat-ngangkat lagi. Bahkan sampai Tina meninggalkan tempat itu juga, atau waktu Tina sempat keluar masuk kamar itu, Wak, si Mbak ini udah gak kelihatan lagi. Entah kemana si Mbak resepsionis itu pergi, tapi besar kemungkinan dia juga turut andil dalam peristiwa penipuan ini. Kalau menurut kalian gimana, Wak? Apakah kalian percaya kalau orang-orang yang menginap di sana adalah makhluk halus? Tulis semua pendapat kalian di kolom komentar di bawah, Wak. Ya, dan by the way juga Tina tuh udah ngasih tahu ini loh rumahnya, ini loh keadaannya, ini loh review-reviewnya. Cuman takut nanti kalau misalnya aku kasih tahu di sini disalahgunakan juga, ya kan? Jadi kami memilih untuk tidak menyebutkan di mana. Bahkan kotanya juga aku nggak mau nyebutin gitu. Ya, oke, Wak. Jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.